Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sel tumbuhan. Dengan saya sendiri, Tashifa Maulidia. Dan saya Diko Purama Putra. Saya Sandi Ahmad Fararel. Saya Najib Ahlul Fikra. Saya Hosi Fauzia. Saya Sundari. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang sel tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Hoshi. Apa sih sebenarnya sel tumbuhan itu? Silakan Hoshi. Sitoplasma. Sitoplasma adalah substansi kental yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel seperti mitokondria, kloroplas, dan ribosom. Fungsi sitoplasma antara lain tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai zat kimia untuk metabolisme sel, memfasilitasi pergerakan bahan di dalam sel. Oke. Inti sel adalah atau nukleus. Inti sel adalah pusat pengendalian sel mengandung DNA. Fungsinya untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, mengontrol aktivitas sel melalui ekspresi gen, melindungi materi genetik dari kerusakan. Oke. Ribosom adalah partikel kecil yang tersebar dari sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma. Fungsinya sintesis protein dengan menggunakan instruksi dari RNA. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, ada retikulum halus dan retikulum kasar. Retikulum halus adalah terlibatnya sintesis lipid dan detoksifikasi zat kimia, dan RE kasar ditutup oleh ribosom dan terlibat dalam sintesis protein. Untuk sel membran, yaitu membran sel juga dikenal sebagai membran plasma, adalah lapisan lipid ganda yang membungkus sitoplasma dan inti sel. Fungsinya meliputi mengatur aliran zat masuk dan keluar dari sel, menjaga stabilitas lingkungan internal sel, memungkinkan komunikasi antar sel melalui plasmodesmata. Untuk vakuolo adalah kompartemen berisi cairan yang dominan dalam sel tumbuhan dewasa. Fungsinya meliputi penyimpanan air, garam, pigmen, dan zat lainnya, mengatur tekanan osmotik, dan memberikan dukungan struktural. Baiklah, ada selanjutnya yaitu adalah plastida. Plastida adalah organel yang terlibat dalam fotosintesis dan menyimpan nutrisi. Jenis plastida meliputi kloroplas, yaitu mengandung klorofil untuk fotosintesis. Leukoplas menyimpan pati. Jadi leukoplas tadi menyimpan pati, sementara apa tadi? Yang satunya tadi untuk klorofil fotosintesis. Ya. Ada juga kromoplas memberikan warna pada bunga dan juga buah. Jadi tugas-tugas yang memberikan warna dan juga bunga terhadap proses pembuahan, inilah dia. Selanjutnya ada kloroplas, yaitu organel khusus yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang menyerap energi matahari untuk fotosintesis. Fungsinya adalah mengubah energi matahari menjadi glukosa dan juga oksigen. Jadi begitu sekira-kira, teman. Oke, ada plasmodemata. Plasmodemata ini adalah saluran mikrobis yang terdapat pada dinding sel tumbuhan yang berfungsi untuk menghubungkan sitoplasma sel tumbuhan tetangga. Nah, pengertian sitoplasma sendiri tadi sudah dibacakan oleh Hoshi. Nah, jadi kita akan menjelaskan ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang bertanggung jawab atas produksi energi melalui respirasi seluler. Fungsinya untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi sel, mengatur metabolisme seluler. Nah, dinding sel itu struktur kaku
albumin. Fungsinya memberikan kekuatan dan dukungan struktural melindungi sel dari kerusakan mekanisme, mengatur pertukaran zat dan antara sel dan lingkungannya, mencegah penyerapan air yang berlebih. Badan Golgi juga dikenal sebagai diktison, adalah organel yang memproses dan mengemaskan protein untuk diekspor dari sel. Fungsinya meliputi modifikasi protein dan lipid membentukkan lisosom. Lisosom adalah organel sel yang memiliki fungsi pencernaan intraseluler dan berperan dalam daur ulang sel. Lisosom memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah pencernaan makromolekul atau bagian sel yang lama dan juga mikroorganisme. Selanjutnya yang kedua itu adalah pencernaan bahan makanan dan juga limbah sel. Jadi yang mencerna bahan makanan dan juga limbah sel itu yaitu adalah lisosom. Selanjutnya ada membantu memulai kematian sel. Nah, begitu juga dengan ini, dengan yang membantu untuk mematikan sel ya. Selanjutnya ada nukleus untuk memproduksi struktur penghasil protein dan ribosom sel. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan dilihat di dalam video. Jadi kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tipe banget kok. Terus salah. Istirahat dulu. Apa